teman-teman, salam strike. Ketemu lagi sama saya Edi Chan dari Mitra Bengkel Pancing. Hari ini saya diundang di SMG Channel untuk membahas produk review mengenai U-Pro di sini. Oke teman, nanti saya akan bongkar dan saya akan menerangkan spesifikasi yang ada di rel ini nih, keterangannya. Nanti kita lihat dalamnya komponen seperti apa. Oke, sekarang saya akan, karena ini produk baru, jadi saya mesti baca dulu, saya nggak hafal. Ini dia ada 4 size, teman-teman bisa lihat. Di sini ada size 3000, 4000, 5000 dan 6000. Oke. Sekarang kalau kita dari box spesifikasinya nanti kita buka dan kita bandingkan bener gak yang tertulis di box sesuai dengan di relnya. Oke, di sini tertulis ada high speed gear ratio. Ini rasionya dia 6.2. Jadi satu kali crank dia 6.2 kali berputar nih. 1 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6.2. Berarti ini masuk dalam high speed. Ini cocok untuk teman-teman main casting dan main popping. Oke, untuk loncat tinggi juga cocok. Tapi kalau teman mancing dasaran ini kurang cocok karena ini rasionya high. Terus yang kedua, metal body dan rotor. Berarti semuanya dia udah full metal. Jadi dia udah gak ada grafitnya. Nanti kita cek semua rotornya dan body bener gak sudah full metal. Oke. Kalau saya lihat sekilas sih dari penampilan luar sih ini sudah full metal. Kita bisa tahu dari suaranya, kalau pasti bunyinya ring. Kalau dia bahannya metal, bunyinya kedap. Ini sudah metal semua. Kita bisa tekuk rotornya, bisa tahu. Nah, ini dia nggak bergerak nih. Arti dia rotornya sudah metal. Oke. Yang ketiga, brush main gear assembly. Berarti main gearnya dia, gigi payungnya atau bahasa umumnya, dia sudah kuningan brush. Kita buka bener apa enggak. Terus approve for saltwater game, berarti dia aplikasinya untuk air laut. Biasa untuk aplikasi air laut dia banyak seal karetnya. Oke, nanti kita cek bener gak seal karetnya, ada gak? Terus yang berikutnya super light aluminium structure design. Nah ini relnya cukup ringan, dia banyak lubang-lubang ini untuk mereduksi berat. Jadi dia nggak terlalu berat relnya. Oke. Terus stroke system perfect line. Saya nggak tahu itu namanya apa itu. New design lips allows line to be cast is maksudnya ini nih. Nah, dia desainnya di bagian spoolnya ada sirip miringnya nih. Jadi untuk cast jadi lebih bagus keluar saat keluar line-nya saat untuk cast. Berarti emang ini dirancang untuk casting dan popping. Oke. Double shield stainless steel ball bearing. Berarti ball bearingnya dalamnya sudah stainless. Yang terakhir di ball bearing one clutch stainless steel one way clutch, berarti di one bearingnya juga ada stainless steel. Oke teman, itu dari review dari dusnya dan sekarang kita bongkar, kita lihat sesuai nggak dengan apa yang dikatakan di box ini. Oke teman-teman, sebelum kita bongkar kita timbang dulu satu persatu karena saya juga pengen tahu nih, katanya nih rel enteng tapi kan kita nggak ada patokan. Nah kita pakai timbangan untuk mengetahui beratnya masing-masing. Ini kita timbang semua karena ukuran berbeda-beda. Oke, yang pertama dari size 3000 kita harus set ke 0 ini ya, set ke 0. Ini yang size 3000. Ini di 300 gram lebih dikit, sekitar 330 gram, 330 sampai 340 gram, 320 gram sih kurang lebih segitu. Nih timbangan masih timbangan analog, belum digital. Ini 3000, ini yang 4000. Masih sama beratnya, kurang lebih di 300 gram lebih sedikit aja, nggak nyampe 3,5. Ini yang size 5000 sekarang. Nah teman, ini di size 5000 ini angkanya pas di 450 gram, 450 gram, nggak nyampe 500 gram, berarti rel ini memang cukup enteng. Untuk yang full metal body sangat enteng ya. Ini yang size 6000.
kurang lebih sama 450 gram. Berarti dia hanya ada dua berat ya, 450 gram dan 320 gram. Oke teman-teman, terus juga di box ini lupa tadi ada keterangan power drag-nya. Ini drag max-nya yang untuk size 5000 6000, drag max-nya tertulis 15 kilo. Oke, berarti ini drag lebih tinggi. Nah, seharusnya kampasnya ada carbon tag, nanti kita bongkar. Yang size 3000 4000 dia dragnya 13 kilo. Oke, berarti perbedaannya hanya 2 kilo. Dia size kecil dan besar, berarti ini dragnya tinggi. Nanti kita cek juga bagian komponen dalam bagian komponen dragnya. Oke teman-teman, sekarang kita bongkar. Ya teman-teman, karena ada 4 size reel, kita bongkar salah satunya yang paling mungkin sering teman pakai. Ini size 4000, paling banyak dipakai, jadi size 4000 yang kita bongkar. Oke, saya taruh tinggi dulu boxnya. Nah teman-teman, ini dia bagian knob drag ini ada suara klik-klik. Kita untuk mengetahui mengencangkan dragnya, kita punya gambaran, kita punya patokan untuk mengencangkan dragnya. Jadi ada clickernya di sini. Oke teman-teman, sama ini bunyi garing banget nih. Nah mungkin ada beberapa pemancing yang teman suaranya nyaring saat setelah ikan. Jadi ini biasa pemancing ada yang suka ini suara ini. Ini kelebihannya. Oke. Sama kita bongkar knob drag. Nah ini knob dragnya ada water seal-nya, teman lihat. Jadi dia ada buat sub water. Nah ini ada salah satunya nih seal-nya biar air nggak masuk ke komponen drag. Oke, ini di bawah spool dia ada bearing. Kita buka handle-nya. Dia bukanya berlawanan arah jarum jam. Teman-teman lihat di sini ada bearing juga, di rotor nut ada bearing, di bawah spool juga ada bearing 2, di bagian atas sudah ada 3 bearing nih. Teman, ini bodinya ada 4 baut bodi, 1 2 3 4. Dia semua pakai baut bintang nih, bintang T9. Ya teman-teman, ini 3 baut bodi, yang panjang paling bawah bagian bawah sini, yang 3 ini sama, yang 1 panjang, bisa dipisahin. Buat paling bawah. Sekarang kita buka covernya. Dari covernya kelihatan ini tadi brass main gear. Ya teman-teman, ini U-Probisnya kita udah bongkar semua bagian saya sudah pisahkan semua. Dari sini kita bisa lihat komponen bearingnya, ada banyak komponen bearingnya. Dari bagian atas di rotor nut sudah ada bearing, di bawah spool dia ada 2 bearing. Oke, di sini ada 1 2 3. Nah terus untuk di oscillation slider, namanya ini oscillation slider atau sepatu bahasa umumnya, di sini juga ada bearing. Bagian atas ada bearing. Ini di OSC gear, oscillation gearnya, di bawah juga pakai bearing nih. Oke, ini di kiri kanan drive gear. Ini bearing drive gear bagian bawah. Ini juga sudah bearing. Satu di kiri kanan ada bearing. Oke. Di pinion gear juga ada 2 bearing, 2 ball bearing sama 1 bearing satu arah, bearing anti reverse. Oke. Dari sini kita bisa lihat di bagian komponen gear aja ada 1 2 3 4
4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ball bearing dan 1 bearing anti reverse. Nah, ini menunjukkan bahwa rel ini harganya ya pasti lebih premium dibanding rel lain. Karena dia komponen bearing karena sudah stainless kan, dan bearingnya banyak pemakaiannya. Makanya rel ini ditunjukkan untuk yang pasar yang kelas menengah, untuk bukan rel kelas bawah. Terus dari komponen gear kita bisa lihat di sini brush kuningan. Jarang gear yang pakai brush kuningan. Kalau rel pada umumnya dia menggunakan bahan zinc, bahan babet gitu, zinc babet. Kalau ini sudah menggunakan brush kuningan berarti emang untuk level yang lebih premium. Oke, di bagian kapas drag di sini ada 3. Kita lihat sudah pakai carbon tech. Makanya dragnya bisa besar, bisa sampai 12 kilo. Oke, terus di bagian bodi, ini benar bodinya sudah full metal ini. Bodinya full metal, bagian covernya juga sudah full metal. Kalian bisa lihat semua full metal. Di rotornya juga full metal. Nah, di sini ada bearing kita belum bongkar. Nah, nanti kita bongkar sebentar untuk bagian line lowernya. Biasa line lower juga megang penting untuk bearingnya untuk membuat rel itu menjadi ringan. Oke, ini juga full metal. Untuk sistem gear dia masih sistem OSG gear atau sistem seperti lokomotif dia untuk naik turun spoolnya, tapi material dan bearing gunakan banyak dan bagus materialnya. Oke. Sekarang kita buka bagian rotor sebentar, kita cek komponen di line rollernya. Teman-teman, untuk ball bearing kita udah bongkar semua nih, semua bagian dari line roller, dari knob. Di box ditulisnya 12+1 untuk ball bearingnya. Ini sini lambang 12+1, kita hitung bener gak? +1 artinya satu ini bearing satu arah, bearing anti reverse. Oke. Di knob drag ada 2, 1, 2, rotornya 1, 1, 2, 3. Ini ada 2 nih, 4, 5. Di OSG 1, 6, OSG saja 1, 7, 8, 9, 10, 11 dan line roller 12. Oke, berarti jumlah bearingnya benar 12+1. Satunya ini, satu ini bearing anti reverse. Oke, ini karena bearingnya stainless, makanya dia harganya pasti lebih premium daripada rel pada umumnya. Oke, ini rel komponen cukup bagus, bahannya material sudah kuningan, brushnya kuning, pinion gear kuningan, gigi payungnya kuningan. Sistemnya juga skin slidernya juga ada penahannya supaya rel ini menjadi lebih smooth dan menjadi lebih kuat. Ya, teman-teman, dari rel komponen ini kita bongkar semua. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa rel ini memang untuk pasar yang rel untuk kelas menengah ke atas. Karena dari material stainlessnya, dia bearingnya sudah stainless dan jumlahnya banyak, ada 12 bearing. Tadi teman sudah menghitung, benar dia 12 bearing dan banyak fitur-fitur yang diberikan di sini. Yaitu seperti handle screw in, dia handle sudah model ulir, dia knopnya juga ada round knob. Jadi emang dirancang untuk saltwater ini, untuk pemancing-pemancing laut yang suka casting dan suka popping. Nah, knobnya dia enak nyamanin genggam. Kalau biasa rel pada umumnya dia gepeng. Nah, tapi kalau buat kita orang laut, kita orang yang mancing casting popping akan lebih cocok pakai round knob. Jadi teman-teman gak usah modifikasi lagi, udah dapat dari sananya. Dan dia kapas raknya sudah carbon tech. Nah, ini penting banget buat kita main casting, karena kalau kita casting kita akan sering ketemu ikan size besar. Nah, kita perlu brake pengereman yang kuat. Nah, ini carbon tech inilah solusinya. Oke, dari bodi juga sudah mendukung, bodi sudah full metal semua. Dari rotor, bodi, cover semua sudah full metal. Jadi teman-teman rel ini pasti badak, pasti kuat. Untuk komponen gear juga sudah kuat karena ini sudah menggunakan brush dan kuningan, brush atau kuningan. Oke, di pinion dan di drive gearnya. Kalau di rel lain itu dia menggunakan bahan zinc. Itu bahan zinc pasti material di bawah. Oke, ini materialnya untuk rel kelas menengah ke atas baru pakai bahan seperti ini. Oke teman-teman, kesimpulannya rel ini rel yang bagus, rel yang premium ya, bisa dibilang dilihat dari komponennya semua. Ya teman-teman, ini rel kita udah rakit kembali tadi, teman-teman bisa lihat sendiri komponen seperti apa, jumlah bearingnya, sistemnya seperti apa. Nah, saya dapat informasi dari pusat pancing. Nah, teman-teman, rel ini hanya dijual di pusat pancing secara online. Nah, teman-teman bila pengen beli atau tertarik dengan rel ini, nanti ada link di bawah di deskripsi. Nanti teman-teman tinggal pencet langsung klik situ aja kalau pengen belanja.
Oke, dari informasi yang saya dapatkan, rel ini berharganya dari kisaran dari 1,9 sampai 2,4. Nah, tapi teman-teman lihat dulu, harganya mahal, tapi lihat apa spek ini dapat, fiturnya apa yang dapat, komponen material seperti apa. Jadi kita nggak bisa bandingin dengan rel-rel harga di bawah 1 jutaan. Memang rel ini untuk pas menengah, saya bilang menengah premium ya. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di produk review berikutnya, di video berikutnya. Jangan lupa buat komen, like, dan share dan subscribe SMG Channel, Go Strike, dan juga channel saya pribadi Mitra Bengkel Pancing. Oke teman-teman, nanti channelnya disertakan di bawah video. Teman-teman boleh mampir di sana untuk produk-produk review rel lain atau mengenai tentang teknik, servis, dan lain-lain. Oke, saya Edi Chan dari Mitra Bengkel Pancing. Mohon pamit. SMG Channel, Go Strike.